Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Andai kata ku lakukan yang luhur mulia, namun tanpa kasih cinta, hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Andai kata ku lakukan yang luhur mulia, namun tanpa kasih cinta, hampa tak berguna. Bertemu kembali di dalam renungan pagiku bersama Pendeta Najarudin. Kali ini kita akan membahas kejarlah kasih. Kita diberi karunia-karunia oleh Roh Kudus, tetapi kejarlah kasih. Saudaraku, bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti. Salah satu tujuan pencurahan Roh Kudus adalah memperlengkapi orang-orang percaya dengan memberikan karunia-karunia, supaya orang-orang percaya itu dapat melayani dengan efektif. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, karunia-karunia diberikan oleh Roh Kudus adalah supaya untuk memperlengkapi, untuk melayani, untuk membangun, dan supaya pelayanan, pekerjaan itu efektif. Pada materi kali ini, dua saja sebenarnya, yaitu pertama, kejarlah kasih. Yang kedua, pakailah karunia-karunia roh untuk membangun. 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 8. Pasal 14 ayat 1. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kejarlah kasih. Kejarlah kasih itu. Dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Materi yang lalu berturut-turut menyajikan pembahasan tentang Roh Kudus, dan secara khusus bagian hari ini mengenai kejarlah kasih. Gunakanlah karunia-karunia untuk membangun. Saudaraku, kejarlah kasih. Roh Kudus memberi karunia-karunia kepada orang percaya. Tujuannya adalah agar memperlengkapi orang percaya bisa melayani dengan lebih efektif. Namun menjadi sia-sia, karunia itu menjadi sia-sia apalagi digunakan dengan sombong. Ya.
Karunia itu akan menjadi sia-sia jika tidak dipraktekkan, tidak didasarkan oleh yang namanya kasih, terutama kasih Allah, kasih agape. Itulah sebabnya setelah dijabarkan karunia-karunia dalam 1 Korintus pasal 12 dan penjelasan lebih mendetail dengan karunia-karunia dalam pasal 14 kitab 1 Korintus, maka di antara pasal 12 dan pasal 14 ada satu pasal kunci, pasal puncak, yaitu kasih, yaitu pasal 13, pasal kasih 1 Korintus. Saudaraku, kejarlah kasih dan usahakanlah kita memperoleh karunia-karunia. Mengapa harus kejar kasih? Karena kasih adalah dasar. Kasih adalah gaya hidup orang Kristen dalam hidupnya sehari-hari, dalam melayani Tuhan dan dalam melayani sesama. Dijabarkan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Kemudian kasih itu kekal. Jadi mengapa kita kejar kasih? Tadi dijabarkan bagian awal. Kasih itu dijelaskan secara rinci definisinya, prakteknya. Tapi ada alasan yang berikutnya, yaitu kasih itu kekal. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti. Ya, pengetahuan akan lenyap. 1 Korintus pasal 13 ayat 8. Jadi setelah menjelaskan kasih, di dalam 1 Korintus 13 ayat 8 katakan kasih tak berkesudahan. Kasih tidak pernah kadaluarsa. Tidak pernah kadaluarsa. Tak lekang karena panas dan tak lapuk karena hujan. Jadi seperti itu ya, kasih tidak pernah kadaluarsa. Kasih selalu diperlukan dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Jadi kasih itu bersifat kekal, diperlukan di bumi dan diperlukan di surga, berlaku di bumi dan berlaku di surga. Itu kasih. Sedangkan khotbah, nubuat berlaku di bumi dan akan berhenti. Karunia-karunia roh lainnya akan berhenti, berlaku di bumi, tidak perlu lagi di surga. Kasih tidak, berlaku di bumi dan juga berlaku di surga. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi alasan mengapa kita kejar kasih. Kasih dijabarkan tadi, kasih itu sabar dan lain sebagainya. Dan alasan yang kedua, kasih itu kekal. Yang ketiga di sini disebutkan, ya, kasih itu yang terbesar diantara iman, pengharapan. 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Pada bagian yang kedua, roh memberi karunia-karunia. Jadi memang karunia akan lebih efektif jika didasarkan, dialaskan dengan kasih, jika dilakukan dengan kasih dan kerendahan hati. Jangan menjadikan karunia-karunia itu sebagai sesuatu alat untuk membesarkan diri, untuk menyombongkan diri. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, karunia-karunia rohani adalah pemberian Tuhan. Artinya karunia-karunia rohani tidak diperoleh dengan pekerjaan yang baik, punya talenta atau kemampuan-kemampuan alamiah. Karunia rohani merupakan pemberian dari Tuhan. Oleh sebab itu tidak mungkin seorang mendapatkannya melalui kerja keras.